semuanya, it's Ires and welcome back to my channel. Nah, ngomong-ngomong soal tahun baru, gak kerasa ya sekarang kita udah masuki tahun 2021. Nah, dan biasanya di awal tahun ini banyak banget nih orang-orang yang buat resolusi. Kalau menurut aku pribadi, resolusi sendiri merupakan suatu hal yang penting. Kenapa? Karena ketika kita membuat resolusi, kita jadi tahu gitu selama setahun ini target apa aja sih yang mau kita capai, kita mau kemana. Walaupun memang gitu kan banyak banget hal-hal yang terjadi di luar ekspektasi kita ketika kita mau pengen mencapai A ternyata enggak bisa gitu kan. Setidaknya ketika kita punya resolusi, kita punya tujuan hidup dan waktu kita nggak akan sia-sia. Dan menurut hasil riset, hanya 8% orang yang mampu mewujudkan resolusinya dalam waktu 1 tahun. Nah, dan sisanya sebanyak 92% itu gagal. Wah, serem banget ya. Pastinya kalian gak mau kan jadi orang yang gagal dalam mewujudkan resolusinya? Oke, karena kita semua adalah seorang pejuang hidup yang gak mau gagal dalam mencapai tujuan-tujuan kita. Kali ini Kiras bakal sharing hal apa aja yang membuat resolusi kita tidak tercapai. Nah, sebenarnya ada banyak banget hal yang membuat kita gagal dalam mewujudkan resolusi di tahun baru. Nah, tapi menurut aku pribadi, berdasarkan pengalaman sendiri, yang menjadikan kita gagal dalam mewujudkan resolusi itu, khususnya itu berada pada diri kita sendiri. Misalnya kita nggak disiplin dan kita juga kayak kurang bersemangat gitu untuk mewujudkan mimpi kita. Jadi kita tuh kurang bersungguh-sungguh gitu kan. Karena kita kurang bersungguh-sungguh, akhirnya jadi rebahan tiap hari dan kita lupa dalam setiap harinya harus ada hal yang harus kita wujudkan, yang harus kita capai, seperti itu. Nah, selain itu, kegagalan dalam mewujudkan resolusi bisa juga disebabkan karena ketika kita menuliskan resolusinya itu asal-asalan gitu. Bisa cuman ikut-ikutan tren tanpa kita itu punya dasar dalam diri kita kenapa kita harus mencapai itu. Kemudian juga target-target kita itu tidak spesifik gitu. Kapan harus tercapainya, terus apa aja nih yang harus dilakukan, bagaimana untuk mencapai hal tersebut, kita enggak menuliskan secara detail gitu kan. Dan ketika kita misalnya udah bener nih, kita udah bisa menuliskan secara detail, tapi kita nggak bisa konsisten setiap harinya untuk mewujudkan apa yang kita tulis. Nah, itu jadi penyebab resolusi itu tidak terwujud atau resolusi gagal. Buat aku pribadi, berdasarkan pengalaman di tahun kemarin, jurnal itu penting banget. Kita harus punya jurnal kegiatan sehari-hari, dan sebelumnya kita harus punya target gitu. Hari ini mau ngelakuin apa untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi atau resolusi kita. Nah, tahun kemarin aku juga bikin gitu, tapi kayak bikin sendiri dan itu jelek banget jurnalnya dan ngebuat aku males. Nyampe jurnalnya sendiri udah hilang dan akhirnya aku lupa sama mimpi aku, dan banyak banget sebenarnya tahun kemarin itu target-target yang belum tercapai. Jadi jurnal itu menurut aku penting banget. Kalau menurut aku pribadi, dalam mewujudkan mimpi ataupun resolusi, lebih penting motivasi intrinsik. Karena kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu dan bersumber dari keinginan kita, dari dalam hati kita gitu, kita bakal lebih semangat dan lebih tulus, lebih ikhlas dalam menjalaninya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu karena adanya motivasi ekstrinsik, kita kadang terpaksa kayak gitu. Walaupun sebenarnya antara motivasi intrinsik maupun ekstrinsik itu sama-sama penting.
cara supaya resolusi ataupun goals kita jadi kenyataan. Yang pertama itu memperbaiki niat dulu gitu kan. Kita punya mimpi ini tuh untuk apa sih? Kenapa kita harus benar-benar mencapainya? Dan ketika kita menjalaninya itu kita harus benar-benar ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu. Terus jangan lupa kita pecah mimpi kita, yang mungkin mimpi kita itu atau resolusi kita itu kayak gak mungkin tercapai gitu. Jadi kita pecah mimpi kita jadi mimpi-mimpi yang kecil dan kita coba wujudkan mimpi-mimpi yang kecil itu. Dan setiap harinya itu kita harus terus berprogres gitu. Jangan nyampe di satu hari ini kita gak mencapai apa-apa kayak gitu. Harus punya targetan harian seperti itu kalau menurut aku pribadi. Dan yang terpenting itu adalah selain kita usaha, kita juga berdoa. Itu penting banget. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan see you in next video. Dadah.